Saya tegaskan pada Anda ya, kalau maksiat itu istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan nanti bangga tampilannya. Koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning, cuma pakai jaket. Masya Allah, enak banget senyum-senyum bawa tas. Bilang maling. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Perempuan menjajakan diri di malam hari, jangan disebut kupu-kupu. Nggak ada hubungan. Kupu-kupu aja nggak begitu. Sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya aja nggak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina, selesai. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kamu puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir. Zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surah-surah pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Cara cepat mendapatkan Lailatul Qadar, sederhana, gampang caranya. Malam, maksimalkan untuk ibadah. Anda tidur sejenak, malamnya bangun, walaupun 1 jam, 2 jam. Setiap malam Ramadan jangan tinggalkan. Kalau setiap malam Ramadan Anda ibadah, demi Allah saya katakan, Anda berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Anda tidak pernah meninggalkan malam. Jelas ya? Di saat malam Al-Qadar, itu bukan 1-2 malaikat. Malaikat pada turun memenuhi bumi. Saking penuhnya ke bumi, kata para ahli tafsir, termasuk akan bumi itu sekap dengan malaikat, senyap. Sampai angin itu terasakan, tiupannya pelan sampai tak terasa. Tenang, bunyi hampir nggak ada di malam itu. Teduh, kenapa? Karena tertutup sekatnya oleh malaikat, menutup semua celah-celah di bumi. Karena itu keadaan malam itu tenang, damai, hati kita tentram, karena keadaannya luar biasa. Kalau tidak percaya, nanti saat malam Ramadan, Anda jangan tinggalkan malamnya. Hai hambaku, kalau engkau ingin tahu apakah engkau aku terima ibadahmu selama Ramadan, kalau tak nampak 2 ciri ini setelah Ramadan, berarti takbirmu hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke dalam jiwamu, dan tanda paling buruk ibadah kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadirin, engkau bahagia bertakbir karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Dosamu aku ampuni, amalan aku bentangkan, istiqamah, surga aku jaminkan. Hadirin yang kedua, orang-orang yang saat dia menunaikan puasa itu, dia mendapat hidayah, maka kata Allah, dia akan mencari amalan-amalan untuk mendapatkan hidayah. Lalu kami berikan hidayah kepadanya, lalu kami tingkatkan takwanya. Orang yang berhasil puasanya itu, maaf, bukan orang yang saat Ramadan saja datang ke masjid kemudian bergegas. Lihatlah kemudian pasca Ramadannya. Buktikan pada Allah kita berhasil. Ya Allah, berikan istiqamah 11 bulan ke depan sampai saya wafat, ya Allah. Buktikan. Hei orang yang sudah haji, ingat itu bukan gelar.
Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala. Jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya. Silakan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, Alhamdulillah, selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat aja. Pak Haji Dimas, Assalamualaikum. Hati-hati. Jelas ya? Pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka, ketika Anda tampil dilihat oleh orang pada umumnya, maka Anda membawa kebaikan, pahalanya untuk Anda ketika orang mengamalkan. Tapi ketika Anda bermain dalam sinetron, bermain dalam film, bermain dalam iklan, menampilkan ajakan-ajakan pada keburukan dengan tampil auratnya terbuka, segalanya yang buruk ditiru oleh orang, maka semua dosa itu Anda berperan di dalamnya. Anda berperan. Dan bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan, tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Demi Allah saya katakan, tobatlah Anda, mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah. Masih ada masa untuk berubah. Dan Allah akan angkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan materi. Betapa banyak dulu saudara-saudari kita, artis-artis yang pada awal masanya hidup dalam keglamorannya, tiba-tiba bertobat, menggunakan hijabnya, ternyata tidak kehilangan jobnya. Bahkan Allah berikan dengan sangat terhormat, sangat terhormat. Masya Allah, muncul di tayangan yang baik-baik saja, ketemu orang baik-baik, honornya lebih halal lagi. Tapi pahala pengen terus ada. Anda berikan makanan pada orang, dia makan, ada energi, dia sholat, dapat pahala. Energinya hilang, pahala selesai. Tapi Anda berikan pada penghafal Quran. Beli mushaf, modal 50.000. Anda berikan pada penghafal Quran. Mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi Anda. Dan dia baca, hafalkan. Dan pahalanya sama, setiap hurufnya Anda dapat pahala yang sama. Kalau sekarang dia bacakan, nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali. Dia kan ulang-ulang, satu ayat diulang. Dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan nggak pernah ada orang penghafal Quran baca cuma sehuruf. Siapa nih? Ini Pak Nur, pahalanya udah banyak, sehuruf aja. Nun, dah simpen.